di Jakarta. Oke guys, di video yang sebelumnya kita udah puas yang namanya bikin ketoprak, masak-masak kecil. Wah, Kak Clea masak dan saya yang makan. Muka-muka bego abis makan. Dan sekarang ini Kak Clea ngasih aku kue coklat dan ada red velvet juga. Sambil kita bakalan ngobrol asik tentang temanya adalah customer service. Jadi karena kebetulan aku dan Kak Clea ini juga kerja di customer service industri di Kanada, kita akan bahas ngedik perbincangan ini. Oh ya, Kak, cerita dong, backgroundnya kakak itu di sini apa? Kerjaan kan? Iya dong, iya dong. Oke, kan mau tahu lebih personal. No, sebenarnya tuh aku dulu itu kuliah dari graphic design. Oh, oke. Ya, aku lulusan graphic design, tapi memang pada saat itu waktu aku belajar graphic design itu memang cuma untuk ini aja sih kayak nyenengin orang tua gitu. Karena taunya mereka tuh kayak yang aku suka gambar atau segala macam. Jadi it's like oke lah gitulah, asal tanggung jawab. Dan lulus itu sempet kerja dulu di Jakarta di kayak perusahaan percetakan gitu, but it was not my favorite job in the world. Terus ya sampai akhirnya itu aku pindah ke sini terus kayak ya aku mikirnya ya harus kerja aja gitu kan, jadi menghasilkan apa gitu yang bisa menghasilkan duit lah. Ya benar. Dan buat aku ya kayak kerja di customer service, kayak istilahnya kalau di Jakarta di Indonesia itu jadi SPG SPB lah gitu lah. Tapi ya memang beda ya, maksudnya orang melihat SPG dan SPB itu memang berbeda. Jadi itu mulainya aku. SPB apa sih? SPB salesperson boy. Okay. Kalau SPG kan salesperson girl. Oh, oke. Kalau nggak salah ya. Iya. Mohon maaf kalau salah. Oke. Ya itu mulainya kayak gitu. Oke. Ya. Enak ya? Enak banget. Tadi aja. Sampai lupa mau nanya apa. Tapi menurut kakak apa yang bikin beda? Kayak maksudnya di pekerja-pekerja customer service di Vancouver atau Kanada dengan yang ada di Indonesia? Apa yang bikin bener-bener mencolok mata banget gitu? Dari pekerjaannya sendiri, dari cara orang itu melihat pekerjaan sebagai salesperson itu di sini dan di sana itu memang berbeda sekali. Di sana tuh kayak sekedarnya aja gitu. Jadi kayak menjadi salesperson itu ya sekedarnya jaga booth-nya atau bagian kayak sectionnya di mana gitu, misalnya baju cowok atau baju cewek, segitu aja. Kalau ada yang nanya ya dijawab, kalau enggak ya udah kayak it's like you're there, you're working, that's it, you're gonna go home. Tapi kalau di sini memang customer service itu dilihat lebih benar-benar kayak yang service oriented banget. Semuanya itu harus menunjukkan kalau kita itu brand image-nya company itu nggak sih? Benar. Dan bukan hanya kita jualan materinya itu lah kayak baju atau sepatu atau apalah, tapi lebih jualan ke experience-nya. Contohnya? Contohnya kayak gini, misalnya kayak sekarang ini aja banyak banget kan yang bisa kalian beli dan bisa kalian dapetin secara online. Iya. Tinggal pilih ini selesai, dapat bajunya. Tapi kenapa dunia customer service, dunia retail secara in person itu masih bertahan ya? Memang mendapatkan pengalaman, mendapatkan interaksi sesama orang itu ya jelas beda dengan hanya milih ini itu gitu. Jadi kayak kita di treat seperti ya kalau di sana bilangnya raja lah. Seperti orang yang benar-benar ya Anda datang ke sini itu sangat bermakna sekali buat kita gitu. Jadi kita nggak mau pada saat di sini Anda itu
jadi marah. Pasti kan kalau kita mau belanja kan istilahnya kan karena emang kita udah marah, misalnya lagi marah atau lagi kesel, lagi sedih gitu, makanya kita belanja dan membuat kita senang kan. Itu dia yang harus kita selalu bawa di servis kita setiap hari. Iya. Benar-benar. Tapi kakak pernah nggak kepikiran sebelumnya itu bakalan kerja sebagai salesperson? Enggak. Karena menurut aku, doesn't matter kamu udah manager atau enggak, tapi at the end of the day, like we're still a salesperson, you know, karena kita tetap kayak utamanya adalah untuk menjual gitu loh. Which kayak kakak kepikiran nggak waktu pertama kali pindah ke sini, oh gue akan jadi salesperson? Enggak sih, enggak banget. Tapi di sini tuh memang pekerjaan kayak salesperson itu kayak pekerjaan yang paling standar lah istilahnya, yang apapun background kamu, kalau misalnya let's say lagi belajar gitu, lagi masih kuliah gitu, mungkin jurusannya kayak manajemen atau apa gitu, tapi pasti part time-nya itu adalah part time jadi salesperson gitu. Menurut aku sih, aku bersyukur bisa jadi salesperson, bisa akhirnya masuk ke industri ini karena banyak banget value gitu, nilai-nilai yang aku dapat sih kerjanya itu ya. Yang paling gampang adalah yang tidak membutuhkan pengalaman dan qualification itu apa ya, kayak kualifikasi ya. Kualifikasi yang spesifik gitu loh. Ya jadi aku emang nggak pernah kepikiran untuk kayak kerja seperti ini. Aku melihat ini sebagai pekerjaan pokok ya pada saat aku pindah ke sini melakukan hal seperti ini gitu. Kalau aku mulainya pada saat aku di Jakarta, mungkin mental aku akan berbeda pada saat aku kesini gitu loh, karena mental dari orang-orang melihat pekerjaan salesperson ini, customer service ini juga beda di sini dan di sana. Iya, gitu. Iya benar. Setelah kakak kerja di retail industry gitu, apa yang paling kakak sadarin yang berubah dalam diri kakak? Kayak aku pernah ngomongin ini di video aku yang sebelumnya. Aku lebih menghargai orang yang melakukan pekerjaan ini juga. Dalam arti kayak waktu di Indonesia, kayak maksudnya ya lebih sopan, lebih sabar dan segala macam gitu. Karena sebelumnya kan aku kayak kerja di retail, pasti gampang lah, cuma ngambilin barang dan segala macam gitu. Tapi setelah beneran kita yang melakukan itu tuh sebenarnya banyak sekali hal yang kita lalui dari ketemu customers yang ibaratnya nyebelin banget, demanding, terus udah gitu mungkin demands dari manajemen, upper manajemen yang kamu harus jualan terus gitu. Yang bikin salesperson juga harinya ya nggak selalu oke aja gitu, ada bad day-nya juga gitu. Sampai sekarang sih memang orang di sini itu mungkin nggak sama pandangan orang di Indonesia tentang salesperson ini gitu kan. Tapi tetap memang mereka mikirnya ya salesperson itu di sini kayak startup gitu, kayak sesuatu yang dikerjakan pada awal karirmu aja, itu bukan kayak karir goal gitu. Jadi bukan sesuatu yang akan kamu lakukan untuk kamu hidup gitu kan. Jadi ya dengan pandangan seperti itu pun kadang orang itu juga seperti yang kamu bilang, kamu jadi bisa tahu dan lebih ngerti gimana jadi salesperson itu. Tapi nggak semua orang bisa gitu loh. Justru ada orang yang udah tahu kerja salesperson itu sebagaimana di dunia customer service itu bagaimana. Pada saat mereka keluar, justru mereka kayak take advantage gitu loh. Bener sih kak, bener banget kan? Soalnya aku tuh guys, aku tuh pernah ketemu sama beberapa customers yang kayak karena mereka juga kerja di retail, mereka yang kayak ya bisa lah pasti kasih diskon lebih. Bisa lah kayak gini-gini kan. Gue juga udah pernah kok kerja di retail. Pasti bisa lah return barang, orang gue juga kerja di retail, ya kayak gitu loh. Ya but at
the same time kayak every company is different gitu. Kayak makanya value sama nilai-nilai yang kita dapat itu dalam sebuah pekerjaan termasuk di dunia customer service ini ya memang beda-beda. Kalau aku ya memang kayak kamu gitu, aku kayak udah ngerasain bagaimana sulitnya itu pekerjaan, dan itu bukan hanya sekedar untuk apa kayak diri begitu aja terus ngobrol sesama salesperson segala macam. Ya aku nyadar itu, jadi perbuatan aku ke salesperson pada saat aku misalnya belanja, aku yang menjadi customer, ya aku juga nggak bakal melakukan hal yang nggak akan mau aku kayak hadapi gitu. Iya kan? Iya. Aku sih selalu berpikirnya ya gue berusaha untuk juga baik ke orang lain, karena gue berharap orang lain ketika datang ke toko gue, mereka juga akan baik gitu. Iya. Dan yang paling penting adalah pada saat kerja sama publik, sama banyak orang, buat aku itu membuka mata aku dan melatih rasa empati aku. Gimana karena di sini kan orang-orangnya bukan hanya orang kulit putih aja ya, maksudnya bukan hanya orang yang lahir dan besar di Kanada dan kayak orang-orang bule lah istilahnya. Di sini juga banyak imigran, jadi banyak orang misalnya dari Indonesia seperti kita, terus dari China, terus mungkin dari Middle Eastern, dari Timur Tengah, dari Europe gitu. Yang appearance-nya aja udah beda. Bencong. Dan juga ibaratnya Inggris juga belum tentu first language-nya kita semua gitu loh. Kebiasaan-kebiasaan yang mereka kerjakan di negara mereka berasal itu juga beda-beda kan. Jadi itu perlakuannya kayak istilahnya gini aja deh, kayak orang Indonesia ya. Orang Indonesia itu banyak sukunya. Kayak ada orang Jawa, ada orang Batak. Orang Batak misalnya, buat orang Jawa kalau ngomong aja itu udah kasar, udah kenceng banget, padahal enggak, orang Batak itu mau ngomong gitu, dan itu udah termasuk kategori santai buat mereka. Iya, bener banget. Tapi memang itu bener-bener kayak melatih kesabaran sih Kak, kesabaran. Tapi menurut aku juga banyak sekali orang yang maksudnya yang sudah kerja di retail aja juga masih belum bisa 100% bersabar dengan orang-orang seperti itu juga gitu. Maksudnya? Kayak misalnya gini, kayak kita ngomongin kayak berbagai macam negara datang ke toko untuk beli. Mereka misalnya minta size 7, tapi dengan cara mereka ngomong kayak kesannya mereka langsung maki kita gitu. Aku ada di poin kayak, aku sempat nih Kak, pertama kalinya aku jadi asisten manajer, kayak sedih gitu loh, kayak kok dia maki-maki gue sih cuma minta size 7 aja. Sampai aku yang ngomong kayak, "Sir, I heard you, just don't yell at me." Sampai aku tuh kayak gitu. Terus dia kayak, "I'm sorry, like I didn't mean to yell, but it's just the way I talk." So I was like, nah baru kena kamunya. Oke, I get it now gitu. Jatuh mulu. Benar. Kayaknya harus dihabisin. Benar. Kayak gitu loh Kak. Jadi kayak kagetnya karena memang aku kan tidak pernah menemukan itu kan. Dan apalagi ya Kakak tau lah di rumahku ibu sama Kak Indri juga kalau ngomong, kalau kayak misalnya kita lagi jangan marah. Iya. Sabar. Suka duka Kak. Suka duka. Suka dukanya. Sukanya itu ya emang aku suka gitu ya, orangnya suka ngobrol dan suka ketemu orang banyak gitu. Jadi kayak istilahnya kita juga banyak kenal macam-macam orang, terus akhirnya jadi teman, bahkan kadang customer atau klien pun bisa jadi teman. Apalagi kan kalau aku kan kerjanya kan di sombong nih, di luxury business. Nggak, jadi emang kalau luxury retail itu kan lebih kayak yang apa-apa tuh yang klien oriented banget gitu, dan apa-apa tuh klien karena memang dengan membayar sebuah barang dengan harga yang mahal tuh ya memang bukan hanya ngebeli barangnya aja, brandnya aja, tapi ngebeli experience-nya seperti itu gitu. Jadi aku juga kenal dekat dan memang
kenal deket sama klien-klien aku dan they turn out to be my friends eventually gitu. Jadi kayak at Instagram, terus kayak chat setiap hari segala macam, dan itu yang menurut aku salah satu hal positif yang bisa aku ambil dari pekerjaan ini. Dan juga yang seperti aku tadi bilang, kayak melatih mental kita, melatih empati kita gitu di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi lebih ngerti orang itu kadang yang nggak kita pikirkan itu yang dipikirkan sama orang gitu. Yang seperti kamu bilang gitu, itu memang kebiasaan orang tersebut itu ngomongnya seperti itu, tapi kamu nganggapnya itu kayak teriak-teriak, padahal yang nggak teriak. Jadi kita juga jadi ngerti, oke, mungkin jadi orang yang dengan backgroundnya seperti ini mungkin kebiasaan mereka berbicaranya dengan nada yang seperti itu, gitu kan? Bener kok Kak, bener banget. Ya, jangankan kayak satu dunia ini penuh dengan berbagai macam orang gitu. Sedangkan yang satu negara aja itu bisa macam-macam banget orangnya itu. Gimana kita dibesarkan, di mana kita lahirnya, dan itu pokoknya adalah banyak faktornya. Jadi ya itu positive takeaway dari service industries like that. Kayak aku bisa jadi more empathetic. Terus kalau ruginya, bukan rugi, bad side-nya, return policies. Oh my gosh. jadi gini loh guys, kalau di Indonesia tuh ada return policy nggak sih? Kayaknya sih nggak ada. Jadi guys, coba ya kalau emang beneran ada, let us know ya di komen. Tapi setahu aku ya di Indonesia itu memang nggak ada peraturan bisa ngebalikin atau bahkan exchange gitu, ganti gitu, tukar barang. Mungkin sekarang udah ada karena mungkin mengikuti perkembangan dunia customer service ini ya. Cuma kalau yang namanya ngebalikin dapat uang balik itu kayaknya sih jarang. Dan itu yang buat aku yang nyebelin banget di Western culture ini, karena memang di Western culture ini karena ininya orientasinya itu pengen menyenangkan klien. Balik lagi kan? Balik lagi ke situ. Jadi this is like salah satu service-nya yang bikin customer happy. Ya tapi ya aku selalu kayak gini loh Kak, mikirnya yang ngerti cara bikin happy customer, tapi bukan berarti kita kehilangan uang. Ngerti gak sih Kak? Nggak, maksudnya begini, kalau kehilangan uang, yang nyebelinnya adalah pada saat kehilangan uang nggak apa-apa, karena itu kan memang peraturan dan kayak apa ya, norma di sini ya kan. Tapi yang paling nyebelin itu kalau ngebalikin barang yang sudah dipakai, yang sudah rusak. My gosh ya. And then abis itu ngomong waktu beli emang kondisinya udah kayak gini. Yang paling kesel guys, bisa-bisanya customer itu ngomong, cewek yang ngebantuin itu emang ngasih kayak gini, gue udah pernah nanya kok bla 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 bla. Terus pas ngeliat risitnya, padahal gue yang ngebantuin. Sampai akhirnya aku harus ngomong, I was the one that helping you, and then I remember exactly like the condition was really good. Terus kadang kebanyakan sih ya speechless lah ya, karena mereka nggak inget kita inget mereka gitu kan. Tapi kadang ada yang, kamu ini pembohong ini, tadi segala macam. Udah capek. Kayak maksudnya nggak mau buang waktu dan tenaga, ngerti kan Kak? Ya udah jadinya, ya udah maunya apa gitu. Tapi aku nggak pernah ya namanya ngebalikin uang, itu aku paling nggak suka. Jadi the least I can do is just exchange, that's it. Ya benar ya, makanya soalnya itu kan komisi gue coy. Iya benar sih, cuma nah ini adalah salah satu bedanya lagi di Indonesia sama di sini ya. Kalau di Indonesia mungkin kalau misalnya ada kasus seperti itu, bisa jadi yang jualan lebih galak, men. Oh ya? Iya nih, kayak misalnya nih, istilahnya ya, kalau misalnya
kita mau lihat-lihat aja segala macam kan ya. Terus namanya kalau di toko baju kan namanya toko baju ya kita mau ngeliat ukuran kita, terus ngambil lah ukurannya ya kan, terus dibuka set gitu kan, oh kayaknya kekecilan gitu kan, pasti taruh tumpukin gitu aja. Kalau kita kan di sini kan ya kesel sama kesel. Iya, coba pikiran say anything. Nggak boleh ngomong karena itu kerjaan kita gitu. Kalau di sana mungkin niat beli gak sih? Oh my god. Nggak tahu ya. Ini mungkin pengalaman pribadi kamu Pak? Iya, ini pengalaman pribadi. Tapi kan ini kan maksudnya belum tentu relevan gitu sama yang sekarang, karena kan aku di sana mungkin udah lebih dari 10 tahun yang lalu atau segala macam. Tapi itu yang aku alamin di customer service waktu di Indonesia gitu. Yang kayak yang jualan tuh kayak yang juga jual mahal. Gitu ya udah, kalau nggak mau ya nggak mau. Terserah, kayak nggak ada yang lain aja, mau beli tanpa harus buka ngobrak-abrik toko gue gitu loh. I see, yeah. Ya, jadi ya return policy itu ya kayak gitu. Balik lagi ke customer service, salah satu alat gimana kita bisa menyenangkan klien kita. Cuma ya karena orang di sini itu sudah dibiasakan dengan norma seperti itu, jadi ya mereka kayak apa ya, kadang ada dari mereka yang menyalahgunakan gitu, kayak makanya tadi udah dipakai udah begini mau dibalikin, mau minta duit full gitu loh, duitnya kembali lagi, padahal memang ya kalau udah dipakai nggak bisa dibalikin lagi. Kalau di sana kan, kalau di Indonesia kan kita sudah dilatih setiap kali kita beli barang kita cek harus kondisinya harus bagus semuanya, nggak ada yang bolong, nggak ada yang jahitannya keluar atau segala macam kan. Jadi memang pada saat kita beli ya itu sudah merupakan tanggung jawab kita, itu adalah barang kita nggak bisa komplain lagi karena bisa dibalikin. Ya kenapa nggak dicek waktu tadi beli? Iya kan? ngerti banget. Ya itu salah satu kerugian dan bikin malesnya ya kerja di retail di sini tuh. Iya, bener banget. Mungkin kalau aku ruginya adalah, aku pernah bahas ini juga sih sedikit di video aku yang sebelumnya. Karena gimana ya, company yang aku bekerja itu masih bukan yang kayak high end kayak punya kakak, tapi bukan yang lower juga, middle gitu. Jadi semua orang datang ke situ. Tapi banyak juga customers yang memiliki privilege lah di kehidupan mereka dan tidak menghargai orang lain gitu. Tapi ini tidak fokus dengan kamu sebagai pelayan atau sales associate gitu, tapi hanya sebagai kayak ya being Asian gitu loh, something wrong with being Asian. Jadi kalau menurut aku kayak itu bener-bener kayak ruginya yang rugi, tapi juga melatih mental juga at the same time gitu. Banyak banget kayak di company yang sebelumnya atau even yang sekarang juga aku menemukan orang-orang yang kayak maksudnya, oh gue nggak ngerti lo ngomong apa, kayak gitu loh kak, atau lebih kayak ngomong, oh gue nggak mau ngomong sama lo karena gue cuma mau ngomongnya sama orang kulit putih dan kayak gitu. Itu yang bikin aku kayak mulai capek gitu loh, yang namanya kerja untuk di retail tuh karena itunya gitu. Tapi dan itu juga bukan guys, itu bukan cuma untuk customer saja, even pekerja juga banyak yang seperti itu, yang tidak menghargai sesama pekerja gitu. Tapi aku lebih melihatnya ya ini hanya melatih gue untuk menjadi orang yang lebih kuat aja gitu loh. Walaupun ya sampai rumah bisa kesel banget tadi, kayak ngomong sama ibu sama kakak, kesel banget tadi ada yang kayak begini dan segala macam, but like I cannot do anything about it gitu. Ya makanya tadi balik lagi ke takeaway, a good takeaway dari retail ini adalah buat pribadi kita adalah melatih empati gitu, dan buat kita tuh jadi mikir kayak ya kalau maksudnya orang melakukan ini seperti kita karena kita mungkin orang Asia atau segala macam, it's like that's not my problem, like it's your problem that you see it that way, terus aku juga mikirnya ya berapa macam bahasa yang bisa lu ngomong? Inggris doang. Gue bisa 2 bahasa gitu kan. Gue bisa Inggris and Indonesian. So I'm actually more intellectual than you. If we could speak our minds gitu kalau kita bisa ngomong apa yang ada di pikiran kita. Tapi ya nggak perlu, maksudnya balik lagi ya nggak perlu lah
kayak ngelayanin orang yang istilahnya untuk hal seperti itu aja mereka bisa pilih-pilih, Iya, nggak ada iya. gunanya gitu kan. Iya, benar banget. Lupa mau ngomong apa. Oke. Oke, next question. Menurut kakak, apakah kakak melihat diri kakak untuk selalu bekerja di retail industry atau customer service industry? Iya, kenapa enggak? Maksudnya ya, you know, it's a good job. I think itu bisa jadi sumber penghasilan kita di hidup gitu. Banyak orang yang mungkin mikirnya ya bekerja gitu doang mana bisa sih hidupin, nggak bisa sih, asal kita, makanya kan aku kan awalnya kan dari salesperson itu dan sekarang jadi manajer di perusahaan ini gitu loh, dan kalau kita mau menanjak apa karirnya ya bisa, dan itu memang ini loh guys, apa pekerjaan seperti ini tuh bukan pekerjaan yang abal-abal istilahnya gitu lah. Karena di sana lagi aku ingetin banyak orang-orang yang mikirnya pekerjaan seperti ini tuh kayak dipandang sebelah mata, dan di sini tuh masih ada orang yang seperti itu. Masih banyak masih banyak banget gitu. Tapi buat aku justru orang-orang yang bisa di service industri ini yang bisa apa melayani orang dengan profesional gitu, dan apa kayak nggak mencampur adukan perasaannya kita karena hanya apa kita diperlakukan tidak baik segala macam. Itu sebuah apa ya intelektual yang lumayan tinggi loh, dan nggak semua orang itu bisa melakukan pekerjaan ini. Iya, nggak semua orang bisa juga kayak bertahan untuk selalu ngobrol dengan orang. Nggak semua orang, banyak kok kita juga bisa kok maksudnya kerja di balik komputer dan segala macam, tapi nggak semua orang bisa yang namanya 8 jam berturut-turut berdiri, siap senyum dengan menerima kedatangan customer gitu, despite of kayak mungkin sell hari itu jelek atau memang ada bad experience dari customer sebelumnya gitu loh. Ya itu pokoknya setiap pekerjaan itu pasti ada plus and minus, dan nggak ada pekerjaan yang lebih rendah dari pekerjaan yang lainnya. Menurut aku dunia service ini termasuk pekerjaan yang memang masih dipandang sebelah mata, tapi yakin deh kalian pasti perlu orang-orang yang bekerja di industri ini. Karena kalau makan di restoran, siapa yang layani? Exactly, iya. Terus mau belanja, siapa yang ngambilin barang? Iya. Ya kan, semua itu masih, kecuali kita nanti nggak tahu lah, mungkin 100 tahun lagi misalnya semua udah robotik gitu segala macam. Makanya sekarang kan balik lagi nih nyindir generasi zaman sekarang ya. Kenapa? Nggak, jadi kan kalau zaman sekarang itu kan istilahnya semuanya kan agak lebih mulai digital kan. Iya, dan online semua kan online segala macam, order online ini segala macam. Jadi tapi jangan salah loh, di balik yang online itu kan juga masih ada pekerja-pekerja yang melayani gitu, yang nyiapin barang, nge-pack dan segala macamnya. Tapi kan mereka kan belum tentu sadar ada proses sebelumnya di balik itu kan. Jadi mereka taunya ya gue. What is that? Oh my god. Oke guys, ternyata tadi tuh ada bangku jatuh, makanya kita kaget. Aku kira tuh kucing kak, nabrak kayak oh my god. Maaf ya tadi lagi agak-agak apa frontal. I think that's it. That's it? Yeah. What else? What else do you want to know about customer service? Yeah. Kalau misalnya ada yang pingin diketahui lebih dalam lagi atau pertanyaan, tinggal write on the comment section. Yes. Dan akan dicoba untuk dijawab satu-satu juga. Ya. Terus aku juga mau tanya ke kamu. Misalnya buat teman-teman yang ada di Indonesia sekarang, terus kayak punya cita-cita untuk tinggal dan kerja di luar negeri gitu loh. Menurut kamu dunia customer service ini adalah dunia seperti apa? Apa yang bisa mereka harapkan dari dunia ini, dari dunia pekerjaan ini? Biar mereka tuh siap gitu. Fast pace, that's definitely in a way of kayak. Maksudnya? Kayak
selalu aja ada kerjaannya, hal yang dilakuin gitu. Karena sama kayak dunia restoran Kak, kayak servis makanan yang customer selalu datang pesen makan, ngambil barang dan segala macam. Dan itu tuh sama persis menurut aku. Kayak kerjaan selalu ada, nggak pernah berhenti. Even bukan cuma karena ada customer datang, tapi pasti harus ngebersihin store-nya, harus make sure merchandising-nya juga rapih dan segala macam. Dengan kata lain berarti kita nggak boleh ngarepin apa yang ada di Indonesia, yang kita lihat di Indonesia itu bisa diterapkan di sini kan. Maksudnya kita harus beradaptasi dengan kebiasaan, norma sama kulturnya dimanapun kalian mau tinggal gitu. Dan intinya buat aku sih ya, nambahin yang seperti kamu bilang itu adalah harus ada niat untuk kerja keras. Gimana pun juga, maksudnya biasanya orang-orang yang pergi ke luar negeri itu, buat aku ya yes, karena mereka mau kehidupan yang lebih baik istilahnya dari Indonesia, itu pasti. Tapi itu tergantung sama kalian juga. Kalau memang kalian males-malesan ya sama aja. Ya posisi kalian misalnya masuk ke industri ini, posisi kalian ya bakalan terus di situ-situ aja gitu loh. Jadi sedangkan menurut aku di dunia retail ini tuh, terutama di Vancouver ya, karena aku kita kerja di Vancouver, itu tuh mudah sekali untuk cepat buat naik ke atasnya cepet, gitu loh. Kayak contohnya waktu kita satu company, aku bisa dari cuma sales associate jadi merchandising, terus akhirnya dapat setahun kemudian dapat jadi asisten manager gitu. Itu semua tergantung kalau misalnya memang kalian semangat kerja dan nunjukin itu ke bos kalian gitu. Dan kalau menurut aku bukan cuma untuk kerjaan di industri ini aja sih, di semua kind of jobs, kalau misalnya memang kalian punya niat untuk bekerja pasti bisa juga. Dan aku senengnya Kak, soalnya aku sempet denger ini juga nih dari beberapa teman aku yang di Indo. Aku senengnya adalah kalau di sini kan kita itu dibayar per jam kan, mostly kecuali kita salary gitu. Tapi kita itu kalau misalnya saat kita dibayar per jam, terus kita overtime, kita masih dibayar Kak, overtime-nya gitu. Nah yang aku dengar katanya teman-teman aku yang di Indo ini nggak dapat itu gitu. Itu legal nggak sih ya? Kayaknya kalau kayak gitu ada hukumnya nggak sih? Kalau di sini kan pasti ada kan. Kalau di sini kalau apalagi udah ada perjanjian segala macam. Nah ini ada salah satunya lagi adalah kalau di sini apapun pekerjaannya gitu, ya di mata hukum itu pasti harus ada surat perjanjiannya, harus ada tangan segala macam. Di sana juga pasti ada, tapi dan semua pekerjaan itu under law. Under hukum. Asal memang prosesnya ya berdasarkan hukum segala macam, ada tanda tangan segala macam. I'm sure di Indonesia juga kayak gitu. Cuma kadang kalau misalnya ada pekerjaan kayak apa sih, misalnya kayak tukang-tukang listrik atau tukang-tukang apa sih kayak benerin perabotan atau segala macam, kadang kan nggak ada kayak gitu-gitu di Indonesia kan, nggak ada perjanjian atau apa. Tapi kalau di sini kan justru dengan keahlian yang itu gaji gede loh di sini. Itu besar loh, lumayan. Gajinya besar guys. Jadi kalau misalnya kayak istilahnya kalian bilangnya itu kayak tukang-tukang bangunan misalnya yang kayak gitu, di sini cakep-cakep loh. Cakep-cakep dan dompet tebel. Tapi maksudnya coba deh kalau misalnya kayak kita pikirin kalau itu di Indonesia gitu. Ya cuma kayak ya udahlah bang, ini segini terus beresin gitu kan, terus udah nggak ada apa-apanya lagi kan, ya gitulah pokoknya. Nah, makanya mendingan di luar negeri kan ya cakep-cakep. salah fokus lagi. Emang bener sih Kak, bener guys. Hidup tukang bangunan di sini yes. Apa lagi Kak? Apa lagi ya? Service. Kayaknya udah deh itu aja. Kayaknya gitu aja. Udah ada puas guys. Pokoknya again, kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau even kalian mau mengkoreksi apa yang kita bahas hari ini, silahkan banget untuk komen di bawah. Di bawah. Pokoknya komen aja, kasih tahu
tentang kehidupan di sana juga, atau ada berbagi pengalaman. Iya, benar banget. Ya. Karena kan ibaratnya kita waktu di Indonesia dan Itu udah lama, udah lama banget. Ya, kamu kan emang gak kerja gitu-gitu. Dulu aku bersyukur kalau Iya, udah. Ya, kalau ya aku juga kan waktu kerja di sana kan udah kayak lebih dari 10 tahun yang lalu, jadi udah berbeda lah. Udah beda gitu, udah ada perkembangan. Semoga perkembangannya jauh lebih baik. Lebih baik ya. Iya. Pokoknya kasih tahu kita aja, update kita terus. Jangan lupa kalau misalnya ada ide mau bikin apa buat Giselle, video apa, kasih tahu. Jadi bisa kesampaian requestnya kan ya. Iya, betul banget. Karena dia sering masak dan aku suka makan, dan aku suka makan yang gratis dan enak. Klop Udah pasti. Oke, pasti. Udah Kak, itu aja. Itu aja. Oke. Pokoknya teman-teman tungguin aja next video kita. Kita. Kamu. Next videonya bakalan diupload lagi. Pokoknya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Thank you for coming.